Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini kita melakukan ibadah persiapan perjamuan kudus. Dan persiapan perjamuan kudus yang pertama, marilah kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Kita memuji dengan KPJ nomor 14, bait yang pertama, Pulau Samyo Tetunggilan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Mika 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga yang mulia, kiranya pada malam hari ini kami akan melakukan ibadah cawisan perjamuan kudus ya Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai kami dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau mau tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca dari Mika 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan
masing-masing demi nama Allahnya. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali dari Kidung Pasaman Jawi nomor 345 ayat bait yang 1, Nadyan Kulo Amicoro. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada malam hari ini diberi judul Indahnya Sebuah Pengharapan. Dan renungan pada malam hari ini dengan ayat mas diambil dari ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama dan seterusnya. Sebagai manusia yang lemah, kita pasti pernah mengalami kegagalan, baik dalam hal usaha di pekerjaan, berelasi dengan sesama, termasuk berelasi dengan Tuhan kita. Tidak banyak orang mau menyadari kerapuhannya dan kegagalannya dalam berelasi dengan Allah. Karena memang kenyataannya manusia seringkali merasa sempurna, merasa sombong, dan merasa sudah melakukan banyak hal. Padahal belum tentu apa yang dilakukan itu didasari dengan kerendahan hati. Dalam kitab Mika ini kita dapat melihat di bagian awal, di ayat yang pertama sampai yang ketiga, yang isi atau tema besarnya adalah tentang sebuah kegagalan dalam hidup beriman. Bangsa Israel menjadi bangsa yang patut mendapat hukuman karena kejahatan dan dosa-dosa mereka. Sementara itu di pasal yang keempat, di ayat yang keempat, tema yang diangkat ialah tentang sebuah pengharapan umat Allah. Dan di pasal yang di ayat yang ke-6 dan 7 berkisah tentang Tuhan yang menggugat umat Israel karena dosa-dosanya. Dan di bagian akhir ditekankan bahwa Tuhan yang mengampuni orang-orang yang mengakui dosanya. Dari tema-tema yang ada di kitab Mika ini, setidaknya kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah adalah Bapa yang memerintah dengan adil.
ada relasi yang begitu indah, termasuk ada sebuah pengharapan di balik sebuah kegagalan. Keindahan dari sebuah kegagalan dapat kita nikmati dan kita rasakan ketika kita sudah benar-benar menjaga komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah komitmen yang tidak hanya dilakukan untuk satu keinginan saja, melainkan sebuah komitmen yang menguatkan kita untuk berada dalam pengharapan kepada Tuhan. Hidup taat dan setia sampai menantikan karya Allah yang menjadi nyata dalam kehidupan kita memang membutuhkan suatu perjuangan yang terus-menerus. Karena berjalan bersama Tuhan memang bukan berarti hidup tanpa tantangan, hidup tanpa rintangan, hidup tanpa godaan. Maka di masa Advent ini, mari kita bersama-sama menjalani hidup kita dengan taat dan setia kepada Tuhan. Kegagalan di masa lalu biarlah menjadi cerita kelam yang membawa semangat perubahan dalam kehidupan kita. Pengharapan untuk masa depan biarlah selalu ada seiring dengan karya Allah yang selalu melingkupi kita dan membawa kita pada proses belajar, menyelami, serta terus menanti karya Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat doa. Selesai. Bapak Ibu yang terkasih, perkenankan pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis ataupun yang sudah sidi serta tidak sedang dalam pamedi atau pengembaraan khusus. Di gereja kita GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, haruslah kita hidup dengan sesama kita dalam damai dan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki perjamuan kudus. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan yang kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga karena perjamuan kudus itu
berisi persekutuan kita dengan orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi, lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, dan lain sebagainya, sakit hati, bahkan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup berdamai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan, karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan mari kita mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kiranya Engkau mau ampuni kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini. Ampunilah ya Tuhan, supaya kami dapat masuk ke meja perjamuan kudus-Mu. Persiapkan kami, persiapkan hati serta pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti yang difirmankan dalam Alkitab di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita menerima undangan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Saat ini saya mengajak saudara Bapak Ibu sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan kudus dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Advent saat ini? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Apakah bersedia? Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya. Dipersilakan duduk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan kita iringi pujian Kidung Pasaman Jawi nomor 157 ayat bait yang pertama, caosno pisungsumu.
Mari kita masuk dalam doa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dalam kami melakukan ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau juga sudah mempersiapkan kami supaya kami layak masuk ke meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami, supaya kami nanti pada waktunya layak untuk masuk ke meja perjamuan kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, dan lain sebagainya ya Tuhan, sukarelawan yang pada saat ini sedang berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Engkau mau teguhkan mereka, Engkau mau tuntun mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilannya untuk melaksanakan atau bersamai untuk mencegah COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin negara kami ya Tuhan, yang juga saat ini sedang menangani pandemi COVID-19. Kiranya juga Engkau mau teguhkan mereka, Engkau mau bersama mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik dan juga mencegah COVID-19 pada saat ini tidak menyebar lagi ya Tuhan. Jauhkan pandemi ini ya Tuhan dari negara kami. Dan pada malam hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit ya Tuhan, baik yang sakit di rumah sakit maupun yang di rumah. Kiranya Engkau mau berikan kesembuhan kepada mereka. Engkau mau urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat sembuh seperti semula ya Tuhan, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau mau sertai mereka, Engkau beri jalan mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah, sedang kuliah, walaupun sekolah pada saat ini dilakukan dalam masa daring atau di rumah melalui internet. Kiranya Engkau sertai mereka, Engkau bersamai mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat belajar dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang mengajar mereka walaupun melalui internet. Kiranya juga Engkau bersamai mereka, supaya mereka dapat mengajarnya dengan baik dan benar ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami pada malam hari ini juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan ya Tuhan. Engkau mau sucikan persembahan kami, Engkau mau kuduskan supaya persembahan kami dapat berguna untuk kegiatan-kegiatan kami bergereja dan bermasyarakat. Tuhan adalah Bapa kami. Semua doa-doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami
dan akan kami pujikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, kita pujikan kembali Kidung Pasamuan Jawi nomor 431, bait yang pertama, Gusti Adau. Gusti Adau yen kita sami, kilen kadya lilengkang amadani, supaya saben wong padang ingati wa aluhurake yang suci. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.